datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Jenius luar biasa bab 1616-1620. Sounders, saya Feng. Bagaimana dengan pengembangan prosesor yang dipercepat dari Chaowei dan Eagle Weida? Ada 4 faktor utama yang membatasi penampilan tablet, termasuk 3 dari segi perangkat keras. Dalam hal perangkat lunak, ini terutama sistem operasi. Sistem operasi juga tunduk pada batasan perangkat keras. Itu tidak dapat dikembangkan dan dianggap sangat berguna. Akibatnya, perangkat keras tidak bergerak sama sekali. Sejauh menyangkut perangkat keras, yang paling penting adalah prosesor, layar, dan baterai. Prosesor juga termasuk CPU dan GPU, DL. Layarnya juga membutuhkan multisentuh, dan karena layarnya lebih besar, persyaratan kinerja baterainya lebih tinggi. Setelah tablet dirancang, permintaan Feng Yu adalah mengizinkan setidaknya 8 jam menonton video terus-menerus. Di sisi baterai sudah ada terobosan, namun jika konsumsi energi inti prosesor terlalu tinggi, maka bukan hanya masalah konsumsi daya, tapi juga masalah utama yaitu panas. Tablet PC, tapi seperti ponsel, tidak ada kipas pendingin, tidak ada yang mau bermain dan bermain, saya merasa tablet di tangan panas, bukan. Lalu ada permintaan tinggi untuk kejernihan layar, kepekaan layar sentuh, DL. Saat ini, elektronik angin dan hujan adalah salah satu layar teratas di dunia layar kristal cair, dan ini pada dasarnya dapat memenuhi persyaratan dari Feng Yu. Satu-satunya hal adalah sisi prosesor, atau tidak. Menurut produk yang disediakan oleh Chaowei dan Yingweida, ketebalan tablet tersebut mendekati 2 cm. Dan dengan aksesoris lainnya, bobot seluruh tablet akan terlalu berat, meski berupa casing plastik, seharusnya beberapa ratus gram. Jika Anda mengikuti desain cangkang paduan aluminium yang dikatakan Feng Yu, setidaknya harus 800 gram. Benda yang begitu berat, cukup sulit untuk dipegang dengan tangan, dan bahkan lebih tidak mungkin untuk berbaring. Seseorang secara tidak sengaja jatuh di wajahnya, dan orang-orang masih belum terpana. Feng Yu telah mengatakan ini beberapa kali dengan grup. Tablet ini bukan miniaturisasi dari All-in-One, juga bukan ThinkPad IBM, tablet TPC Microsoft, dan tentu saja tidak bisa dipahami sebagai PDA. Penggunaan utama tablet ini adalah hiburan. Dengan peningkatan kinerja, dapat memiliki kedua atribut perkantoran tersebut, namun sudah pasti tidak dikembangkan untuk perkantoran. Jadi memuaskan beberapa performa entertainment saja sudah cukup, tidak perlu se-powerful itu. Sistemnya sama, tidak perlu menambahkan fungsi apapun, cukup dengan mengupgrade sistem operasi smartphone, bukan sistem operasi PC yang dikurangi. Ini adalah produk antara smartphone dan komputer, jadi sistem ini juga berada di antara keduanya. Ini benar baik dalam kinerja maupun ukurannya. Bahkan memikirkan tentang Yinsan telah menginvestasikan banyak energi dalam mengembangkan sistem iOS ini. Untuk tujuan ini, saya bahkan ingin menggabungkan beberapa perusahaan desain perangkat lunak kecil dengan Yinsan, untuk mendapatkan perancang perangkat lunak profesional dan memperluas tim. Untungnya saat ini, bahkan memikirkan Yinsan tidaklah buruk. Ketika aspek lain berjalan sangat baik, prosesor macet di sini. Chaowei dan Yingweida tidak bekerja sama satu sama lain, tetapi mereka semua ingin menjadikan kinerja produk ini yang terbaik, sehingga mereka menemukan bahwa desain arsitektur tidak dapat memuaskan mereka. Tidak terlalu tebal, terlalu besar, atau memiliki kekurangan lainnya. Hari ini, Sanders menerima telepon dari Feng Yu. Dia sangat malu untuk menjawab, "Feng, ini belum membuat desain yang memuaskan. Tapi kami sedang mempercepat, saya yakin akan segera ada hasilnya." Feng Yu menggelengkan kepalanya. "Tahun lalu, Anda mengatakannya kepada saya. Setahun telah berlalu, dan tidak ada yang muncul. Apakah ini yang Anda katakan dengan cepat? Jika Anda tidak melihat proyek prosesor dual-core super-core berjalan dengan sangat baik dan keuntungannya sangat bagus, Feng Yu harus khawatir. Lagi pula, Chaowei dan Yingweida tidak terlalu memperhatikan produk ini. Mereka lebih khawatir keunggulan saat ini akan terlampaui oleh perusahaan lain. Bukan kesalahan untuk fokus pada kekuatan proyek, tetapi mereka tidak tahu berapa banyak keuntungan yang akan didapat tablet di masa depan. Pasar desktop tradisional secara bertahap akan menyusut,
pasar mesin terintegrasi akan berkembang, pasar notebook akan berkembang, pasar tablet akan berkembang, dan pasar PC secara keseluruhan juga akan berkembang. Menurut undang-undang ini, tata letaknya lebih masuk akal, ruangnya lebih kecil, dan produk dengan konsumsi energi yang lebih rendah akan lebih populer. Apakah kamu tahu perusahaan senjata? Arsitektur produk mereka, bagaimana perasaan Anda? Lengan. Mikroprosesor mereka memang memiliki fitur uniknya sendiri, tetapi kinerja terlalu rendah, tidak apa-apa untuk melakukan inti dari ponsel, bagaimana kita dapat melakukan inti dari PC. Perusahaan ini adalah rekan, bagaimana mungkin kekuatan super tidak memahaminya? Maksud saya, bagaimana dengan arsitektur produk mereka? Jika Anda menggunakan solusi arsitektur produk mereka, dapatkah Anda memberi saya beberapa petunjuk? Dapatkah Anda membuatnya lebih cepat untuk mempercepat prosesor? Prosesor akselerasi ini tidak membutuhkan banyak kinerja, 800 MHz sangat bagus, cache level kedua adalah 512 kilobit, kartu grafis tidak perlu jauh lebih baik, frekuensi inti 256 MHz sudah cukup, saya memerlukan konsumsi energi yang rendah, memakan ruang kecil, itu dapat diterapkan ke tablet kami. Performa tablet tidak membutuhkan banyak keunggulan, Fengyu tidak bermaksud menjadikannya mewah, harganya bisa sekitar $500. Jadi merancang produk yang lebih baik, tetapi membiarkan biayanya meningkat, tidak sebanding dengan kerugiannya. Fengyu untuk sementara memposisikan tablet sebagai hiburan, dan harganya terlalu tinggi, yang pasti akan mempengaruhi penjualan. Mendengar Fengyu berkata, Sanders menjawab, Feng, skema arsitektur produk mereka memang sudah matang, yang bisa memberi kita banyak inspirasi. Tapi dalam hal ini, kita harus membeli lisensi paten lengan. Hal ini, saya harus berdiskusi dengan Eagle Weida untuk melihat bagaimana biaya ini harus dibagi. Meskipun keduanya merupakan anak perusahaan dari Win and Rain Holding Group, mereka berada di bawah perusahaan yang berbeda dan komposisi pemegang saham berbeda, mewakili kepentingan orang yang berbeda. Tentu saja, bagi Fengyu, kedua perusahaan itu menguntungkan, dia bisa mengikuti keuntungannya, jadi dia tidak mempertimbangkannya secara detail. Baiklah, kalau begitu pergilah ke Yang untuk membahasnya dan beri aku balasan secepatnya. Juga, jangan khawatir tentang menghubungi lengan, lebih baik menghubungi lagi bulan depan. Sanders sedikit terkejut, Fengyu sangat ingin segera mengembangkan produk ini, di sini tidak ingin menghubungi lengan, apa artinya? Dia tiba-tiba memikirkannya, Fengyu tampaknya sangat tertarik dengan desain perangkat keras dan perusahaan manufaktur, dapatkah dikatakan bahwa Fengyu berencana untuk memperoleh lengan? Tampaknya Fengyu mengatakan bahwa untuk menjadi raksasa terbesar di industri ini, saya benar-benar tidak membicarakannya. Perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, komputer, Dell semuanya terlibat, jika masa depan benar-benar raksasa terbesar di industri ini, bukan tidak mungkin. Karena Sanders mengatakan ada inspirasi yang hebat, maka seharusnya tidak ada masalah. Seri buah serangkaian prosesor generasi sebelumnya tidak mengadopsi struktur lengan, yang membuka tahun smartphone dan tablet mereka. Tapi dunia ini, perusahaan buah masih berpihak. Hei, bagaimana dengan hadiah yang kamu katakan? Pada saat ke-11, keluarga Li Xiqiang datang ke ibu kota untuk bermain di sini. Tepat setelah pesawat, Li Zixing terjerat di Fengyu. Fengyu menjabat tangannya yang kosong, tidak. Jangan khawatir, hadiahnya terlalu besar, tidak nyaman untuk dibawa, pulang dan tunjukkan padamu, pastikan itu menyenangkan. Li Zixing sudah masuk sekolah menengah pertama. Mainan umum tidak bisa dibodohi. Untungnya, Fengyu sudah siap. Orang tua, cepat, pergi. Li Zixing menabrak mobil dan buru-buru mendesaknya. Sepanjang jalan, Li Zixing bertanya tentang apa hadiah itu. Fengyu tidak sengaja mengatakannya, tapi Li Zixing sedang terburu-buru. Ketika saya sampai di tempat itu, Li Zixing melompat dari mobil ketika dia membuka pintu, dan bahkan tidak mengambil tasnya sendiri. Hei, cepatlah. Fengyu diseret ke pintu oleh Li Zixing, dan Lina sudah mendengar gerakan itu dan membuka pintu. Orang tua Fengyu tinggal bersama dua lelaki kecil di kota es, mengatakan bahwa udara di sana lebih baik. Ini terutama adalah film dokumenter yang diproduksi oleh Tong Ge, wakil jenderal negara beras, yang disebut kebenaran yang tidak dapat diabaikan.
Film dokumenter itu tentang dampak proses industrialisasi terhadap pemanasan global, tapi ada satu hal yang sangat penting yang mempengaruhi terlalu banyak orang, termasuk orang Cina. Yaitu PEM 2.5, kata yang dikenal dari masyarakat dokumenter ini. Film dokumenter ini berfokus pada polusi udara di beberapa kota, termasuk ibu kota. Faktanya, film dokumenter ini adalah film dokumenter semu. Banyak masalah di dalamnya sebenarnya mengkhawatirkan. Misalnya, jika dunia memanas 5 atau 6 derajat, dunia akan diliputi lautan, dan kita semua akan pergi. Ide ini sangat menakutkan. Lalu ketika rasa takut semua orang terangkat, mereka mulai berkata, apa penyebab sesungguhnya dari pemanasan dunia? Polusi industri. Di mana perkembangan industri tercepat saat ini? Huaxia. Jadi keluarlah dengan kesimpulan bahwa penyebab sebenarnya dari pemanasan dunia adalah China. Pertama-tama, penyebab pemanasan dunia adalah sepihak, dan kemudian tempat dengan perkembangan industri tercepat dapat mewakili seluruh dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan industri China sangat pesat, dan hampir tidak bisa disebut sebagai kekuatan industri. Tetapi negara-negara beras, kepulauan, Jerman, Prancis, dan Inggris Raya adalah kekuatan industri tradisional, dan bahkan industri berat mereka lebih dari itu. Tentu saja, untuk membuat klaim mereka lebih kredibel, mereka tentu tidak hanya mengatakan pembangunan industri, tetapi mereka juga mengusung beberapa konsep pembakaran. Misalnya, pembakaran batu bara, pembakaran bensin, secara khusus menunjukkan bahwa banyak daerah pedesaan di China, membakar jerami, kayu, ini adalah polusi berat. Pembakaran batu bara China memang lebih banyak, namun pembakaran bensin tidak sebanding dengan negaranya. Pertama-tama, mobil di sisi lain negara itu tidak besar, dan jumlah mobilnya lebih banyak. Jika emisi gas buang, maka negara tersebut paling tercemar. Ada juga negara pulau, malam di Tokyo sangat sulit untuk melihat bintang bertahun-tahun yang lalu. Kapan itu alasan utama, itu alasan utama, dan itu alasan utama. Geer juga mengisyaratkan kepada semua orang, hal ini, saya punya solusi, dan saya tidak ingin uang gratis. Oleh karena itu, ia juga dinominasikan untuk hadiah Nobel dan gelombang flat. Bagaimana mengatasinya? Adakan pertemuan untuk membahas. Pertemuan semacam ini hampir universal di semua negara di dunia. Kemudian digabungkan dengan negara lain, menekan kapak politik huaxia. Anda harus mengurangi penggunaan batu bara, mobil Anda harus dikurangi, industrialisasi Anda harus dikurangi, jangan baja, jangan terlibat dalam begitu banyak industri berat, kami dapat menjual kepada Anda. Kondisi ini, tidak ada yang setuju untuk berubah. Geer tentu tahu perwakilan negara lain juga jelas. Ini adalah harga tipikal langit, duduk di atas uang. Jadi setelah tawar-menawar, Huaxia Zhengsu berjanji akan mengurangi penggunaan utama batu bara. Dengan kata lain, tidak lagi membakar secara langsung, tetapi membuat kokas. Kok mengeluarkan lebih sedikit gas buang dan lebih cocok untuk pembuatan baja. Pada saat yang sama, ia berjanji untuk mengurangi pembakaran jerami, tetapi malah dihancurkan dan dibiarkan berfermentasi di tanah. Adapun selebihnya, tentu saja sama sekali tidak bisa diterima. Negara-negara lain juga telah membayar harganya, seperti pencabutan beberapa blokade teknis di China. Nyatanya, tidak ada yang namanya negara beras, dan China juga sedang bersiap untuk mengurangi penggunaan utama batu bara dan mencegah pembakaran jerami. Ini tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga tidak ekonomis dalam jangka panjang. Huaxia tampaknya telah hilang, tetapi telah menukar beberapa manfaat praktis dengan beberapa langkah yang telah disiapkan sejak lama. Proses industrialisasi mewakili tingkat perkembangan suatu negara, dan China tidak akan menghentikan laju industrialisasi. Tentu saja, akan lebih memperhatikan perlindungan lingkungan. Tidak ada yang mau pergi ke kampung halaman untuk menghasilkan uang dengan polusi, dan kemudian membelanjakan uang di jalan yang salah. Feng Yu telah menyebutkannya. Metode Geer untuk tidak menginginkan uang tampaknya tidak memiliki uang, tetapi telah menjual beberapa teknologi yang telah diblokir ke China, dan menukar beberapa keuntungan dengan negara-negara seperti Amerika Serikat dan berhasil melakukan pertukaran kepentingan. Pada saat yang sama, Geer sendiri tidak menghasilkan lebih sedikit uang. Belum lagi gaji wakil jenderalnya,
tapi film dokumenter ini, dia bisa mendapat banyak dividen, dan dia menjadi ahli lingkungan terkenal di dunia. Negara Eropa, termasuk banyak pemilihan politik dan penumpang di Eropa, meminjam uang. Lalu mengapa mereka ingin mencalonkan diri untuk pemilihan? Beberapa orang mengatakan bahwa untuk mewujudkan ambisi politik mereka sendiri, mungkin ada, tetapi pada kenyataannya tetap menguntungkan. Dikatakan bahwa Clinton juga berutang uang, tetapi setelah meninggalkan jabatannya, dia mulai berpidato secara nasional atau bahkan global. Untuk setiap pidato, biaya penampilan setelah pajaknya tidak kurang dari $100.000 AS. Terus apa lagi? Banyak buku suka membeli buku semacam itu, dan buku GR tentang lingkungan sangat populer di Amazon. Di Eropa dan Amerika Serikat, banyak orang suka membeli buku selebriti seperti Donald. Ketika mereka dalam kebangkrutan, mereka dapat membalik buku dan mengetahui bahwa kebanyakan dari mereka adalah ghostwriting. Jadi GR, seorang pencinta lingkungan yang tampaknya tidak menguntungkan, justru mengandalkan ini dan mendapat banyak keuntungan. Rumah mewahnya, mobil mewah, del semua seperti ini. GR dan lainnya menggunakan perlindungan lingkungan sebagai senjata untuk menyerang negara lain. Saling berebut reputasi internasional dan saling adu pembangunan ekonomi agar terus memimpin negara. Namun, Anda tetap tidak dapat membantahnya, karena mempromosikan perlindungan lingkungan itu sendiri adalah sarana untuk berdiri di landasan moral yang tinggi. Siapapun yang mengatakan bahwa perlindungan lingkungan tidak baik tidak boleh ditolak oleh orang di seluruh dunia. Tapi sebenarnya, orang-orang di lingkungan yang tercemar di negara itu bahkan lebih dari sisi huaksia. Konsumsi karbon per kapita keluarga GR sendiri lebih dari 100 kali lipat dari pihak China. Tapi sebentar lagi, GR akan mendapat masalah, Feng Yu akan memberinya masalah. Kepala Feng Yu, jangan dipikirkan, pergi ke ruang tamu dan ambil sebuah kotak besar, ketahuilah, ini hadiah untukmu, pastikan kamu menyukainya. Li Zixing membongkar kotak itu menjadi 3 atau 2, dan dibungkus dengan plastik gelembung. Dia tahu bahwa ini pasti takut rusak, jadi ketika dia memecahkan lapisan ini, dia menjadi berhati-hati. Feng Yu langsung menariknya, jangan khawatir, ini tidak terlalu rapuh. Ini semua dibuat dengan bahan kedirgantaraan terbaik, bagaimana bisa begitu mudah rusak? Jika mudah, maka Anda harus berbicara dengan pabrik es. Li Zixing mengambil benda hitam dengan kedua tangannya dan merasa cukup berat. Tapi apa ini? Bagaimana Anda memiliki 8 sayap? Sepertinya ada sesuatu seperti lensa di bawah. Apa ini? Hei, sepertinya ada jam elektronik lain di sebelahnya. Feng Yu mengeluarkan jam tangan elektronik dan meletakkannya di tangan kiri Li Zixing. Lihat tidak, ini tombol power, tekan lama selama 3 detik untuk boot. Feng Yu menemukan kesalahan. Jam tangan ini disesuaikan dengan ukuran pergelangan tangannya, meski strapnya bisa dikurangi, tapi layarnya sedikit lebih besar, lebih tebal dari lengan Li Zixing. Namun, sepertinya Li Zixing masih sangat menyukai hal ini. Tidak masalah jika itu lebih besar. Tidak mudah membuat kesalahan. Ini pengontrolnya. Jika Anda melihat tombol ini, Anda dapat mengontrol arah. Anda dapat mengontrol arah dan ketinggian penerbangan dengan menunjuk atau menggeser layar dengan jari Anda. Jangan tekan, keluar main. Rumahnya tinggi sekali, tidak bisa terbang. Feng Yu dengan cepat menghentikan Li Zixing yang ingin lepas landas. Jika mengenai lampu kristal di bagian atas kepala, Feng Yu bisa menerimanya. Jika potongan yang terciprat melukai orang, itu tidak baik. Setelah Feng Yu mengeluarkan pesawat, Li Zixing tidak sabar untuk mengendalikan pesawat untuk lepas landas. Terbang ke depan, terbang ke belakang, terbang ke kiri, terbang ke kanan, naik, turun, bermain. Tapi kalau hanya ada fungsi seperti itu, maka seperti pesawat remote control, alangkah asyiknya. Ada beberapa rumah di pesawat remote control. Saat itulah saya secara tidak sengaja terbang di atas kepala halaman Kementerian Divisi dan dipukuli oleh pos jaga. Untungnya, saya memberitahu ayah saya tepat waktu, tetapi setelah saya kembali hari itu, saya didenda selama 1 jam. Hal yang paling marah tentang dia bukanlah dihukum, tetapi orang yang merusak pesawatnya yang dikendalikan dari jarak jauh, tetapi dia tidak kehilangannya. Dia tidak tahu bahwa anak muda tidak bisa terbang kemana-mana di beberapa tempat. Hei, tombol apa ini?
Meskipun memegang instruksi, tetapi Li Zixing terlalu malas untuk melihat. Jelas saya tahu cara bermain, betapa sederhananya bertanya langsung. Ini adalah fungsi pemotretan. Ketika Anda mengkliknya, ini akan secara otomatis memotret. Data diubah menjadi sinyal format digital dan dikirim ke komputer ini. Feng Yu, yang keluar dari ruang tamu lagi, memegang laptop di tangannya. Tentu saja, komputer ini juga dirancang khusus dari sudut pandang, kinerja sekarang adalah yang terbaik, meskipun perangkat keras komputer dan kecepatan pengembangan lainnya cepat, tetapi perangkat keras utama komputer ini tidak akan ketinggalan zaman selama 5 tahun. Saat ini, di layar komputer, itu adalah gambar bergerak. Mata Li Zixing terbuka lebar, apakah ini kita? Ya, kamu baru saja memiliki mode tindak lanjut yang mengunci pengontrol di pergelangan tanganmu, jadi bagaimanapun kamu pergi, itu semua yang kamu tembak. Li Zixing meraih komputer dan mengambil beberapa langkah ke depan dan mendapati dirinya berada di tengah layar. Dia mendongak dan melihat bahwa pesawat selalu digantung tidak jauh dari kepalanya. Apakah ini bisa menembak orang lain? Li Zixing bertanya. Tentu saja, Anda dapat melihat bahwa pengontrol tidak memiliki opsi. Ini terkunci. Setelah membuka kunci, klik ini untuk mengontrol kamera agar berputar. Saat Li Zixing sedang beroperasi, matanya beralih ke layar dari waktu ke waktu, dan dia melihat bahwa dia bisa melihat pemandangan lain. Dia bahkan lebih bersemangat dan mengendalikan terbang semakin jauh. Hei, ketahui garisnya, lihat tidak, lampu merah pengontrol berkedip, jangan biarkan terbang ke kejauhan, di luar jarak kendali. Feng Yu melihat prompt pengontrol dan bergegas untuk mengingatkan. Jika ini di luar jarak, meskipun belum tentu macet, mungkin di luar kendali. Lihat tidak, ini adalah jarak yang ditampilkan. Data ini menunjukkan ketinggian terbang, ini menunjukkan jarak pesawat dari garis lurus Anda. Keduanya memiliki jarak yang aman dan tidak dapat dilampaui, jika tidak, mungkin di luar kendali. Keamanan jarak, manual tulis, Anda harus mengingatnya. Hei, ini terlalu jauh, aku tidak bisa melihatnya sama sekali. Jangan khawatir, lihat ini, tidak, ini untuk menyesuaikan panjang fokus, zoom optik, sangat jelas. Klik ini, hei, benar, lihat tidak, apakah ketinggian penerbangan tidak berubah, tetapi mobil di jalan bisa lihat jelas. Bagaimana? Ini bagus dan tidak menyenangkan. Feng Yu bertanya dengan sombong. Menyenangkan, sangat menyenangkan. Oke, main sebentar, ayo kita makan dulu, waktunya makan. Tidak, aku harus bermain sebentar. Li Zixing mendapatkan hal yang sangat menyenangkan, bagaimana dia bisa segera menutupnya. Tidak bisa, karena tidak terisi penuh. Lihat di sini, tidak ada listrik. Kalau jatuh, tidak bisa main apa-apa. Hei, kenapa kamu tidak memberinya listrik penuh? Kembali ke rumah, Li Zixing terus mengeluh. Tidak diberitahukan padamu, peralatan elektronik baru, daya di dalamnya tidak terlalu penuh. Isi dayanya sebentar, makan dan mainkan lagi. Juga, pengontrolnya harus diisi. Feng Danying datang, kamu mengajaknya bermain lagi. Apakah ini model? Feng Yu berkata, oke. Model pesawat. Berapa model rata-rata? Ini adalah pesawat cerdas 8 rotor, tidak ada penjualan yang begitu maju di pasaran. Berapa banyak ini? Feng Danying bertanya dengan santai. Kakak, kamu yang bertanggung jawab, dan kamu harus bermain dengan Zixing. Li Zixing membawa bayi itu ke kamar untuk diisi. Feng Danying terus bertanya, apakah ini tidak murah? Apakah harganya ratusan ribu? Feng Yu berkata sambil tersenyum, ada ratusan ribu fungsi ini, dan ini lebih dari 2 juta. Lebih dari 2 juta. Kamu memberinya permainan. Dia tidak akan dibongkar dalam beberapa hari. Cepat, kembali. Feng Danying awalnya adalah godaan, dia tidak tahu, pabrik es menghasilkan benda ini, kudengar harganya tidak terlalu mahal. Tak perlu dikatakan, adik laki-laki ini jelas merupakan penyesuaian terbaik. Feng Yuxin berkata bahwa saya belum menambahkan lebih dari 2 juta yuan. Jika Anda tahu ini lebih dari 2 juta dolar, Anda tidak boleh mengambil kembali bayi ini. Padahal, performa benda ini tidak lebih menonjol, melainkan sebatas perkembangan teknologi saat ini, sehingga harganya lebih mahal. Jika Feng Yu dilahirkan kembali,
benda ini bisa menghasilkan 2 juta rem. Kakak, apa yang akan kamu lakukan? Naik dan pergi. Kamu pikir, apa yang bisa aku lakukan ketika aku mendapatkannya kembali? Aku memainkannya sendiri. Jangan bilang anak kecil, tunggu sampai mereka dewasa memainkan ini, hal ini itu tidak layak. Nah, jika sudah waktunya, ini mungkin tidak terlalu berharga, tetapi Anda dapat menyesuaikan anak Anda dengan lebih baik. Biasanya, kehidupan Feng Yu tidak boros, tetapi hal-hal yang diberikan kepada anak-anak sangatlah pantas. Feng Yu duduk di sofa dan terpesona. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Ralph. Setelah semua orang menikmati makanan yang enak, Feng Yu menerima telepon dari Ralph. Bos, semuanya sudah selesai, lihat beritanya. Yah, aku tahu. Feng Yu menutup telepon, pergi ke ruang belajar untuk membuka komputer, dan membuka gelombang gaji. Seseorang sebelum set, di belakang set, ini adalah GR, pecinta lingkungan, saya membayar, ini adalah jawaban GR, di mana lebih disiplin diri dan lebih ketat dari yang lain. Apakah orang seperti itu layak dipuji? Semua orang telah ditipu, ini adalah plot GR, sepotong berita adalah tentang hal-hal GR. Feng Yu baru saja membuka satu dan melihat pengantar di atas. Ternyata seorang reporter pergi memotret rumah mewah GR. Sangat mewah, dan vilanya masih terang dan sangat haus kekuasaan. Ini lebih dari 10 kali lipat dari banyak rumah tangga di negara Mi, dan lebih dari 100 kali lipat dari keluarga Tionghoa. Sambil mengajak semua orang untuk memperhatikan perlindungan lingkungan, kita harus memperhatikan kehidupan rendah karbon, sambil menghabiskan begitu banyak uang untuk diri mereka sendiri, bukankah orang seperti itu munafik? Dan saat wartawan mewawancarai, bagaimana jawaban GR? Saya membayar untuk itu. Benar sekali, ini adalah kata-kata asli GR. Saya mengeluarkan uang, tentu saja saya dapat menggunakan listrik, tentu saja, saya dapat menggunakan produk-produk tersebut dengan daya tinggi dan konsumsi karbon tinggi. Tapi bukankah orang lain membayar? Dengan maksud Anda dapat membayar sesuka Anda. Bukankah ini bertentangan dengan kata-kata yang Anda ucapkan dan pidato yang Anda buat? Bahkan ada artikel yang mengatakan bahwa GR adalah anak yang pendusta. Dengan ucapan yang mengkhawatirkan ini, biarkan orang lain peduli dan biarkan orang lain melakukan apa yang dia inginkan. Dia sendiri belum melakukannya. Ini seperti aristokrasi kuno yang mengatakan bahwa negaranya tidak kaya sekarang, setiap orang harus menghemat uang dan mengurangi hiburan. Kemudian saya bernyanyi dan menari di sisi saya sendiri, menikmati ikan besar dan daging. Kali ini, Feng Yu meminta reporter Ralph untuk mengungkapkan pendapatan film GR, pendapatan buku, pendapatan pidato, menunjukkan berapa banyak uang yang diperoleh GR dalam masalah ini. Untuk mencirikan ini sebagai semacam pemasaran komersial, GR sama sekali tidak peduli dengan perlindungan lingkungan, juga tidak disebut ahli lingkungan, hanya untuk membuat pernyataan sensasional untuk menghasilkan uang. Seperti apa seharusnya seorang ahli yang benar-benar terhormat? Tidak hanya pengetahuan profesionalnya yang luar biasa, tetapi juga ideologi dan moralitas yang luhur. Paling tidak, ketika Anda mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu, Anda harus bisa melakukannya sendiri dan menjadi contoh. Hanya meminta orang lain melakukan ini, dan kemudian melakukan hal sebaliknya, apakah orang seperti itu layak dipuji? Apa yang orang katakan, layak dipuji? Apakah itu layak dipercaya? Dan pakar lingkungan seperti apakah GR itu? Apakah dia tahu bagaimana mengatasi masalah ini? Apakah Anda tahu bagaimana data ini dihitung? Dia bahkan tidak tahu bahwa semua dilakukan oleh orang lain, tetapi dia hanyalah tanda tangan. Jika Anda mencuri kesuksesan seseorang dan memberikan emas ke wajah Anda, jika Anda menaruhnya di dunia akademik, Anda seharusnya diblokir. Apa karir aslinya, wakil presiden negara itu? Apakah pekerjaan wakil manajer umum sangat santai, atau apakah setelah bekerja dia dapat membuat begitu banyak penelitian yang sukses? Artinya, ahli lingkungan lainnya tidak bekerja dengan serius dan sekarat. Kalau tidak, orang lain bisa menjadi ahli di waktu luang mereka. Bagaimana mungkin orang-orang profesional ini tidak bekerja? Ini jelas scam, itu untuk membodohi orang lain. Dikatakan bahwa China sangat tercemar. Jika Anda melihat danau air tawar di negara Anda, mengapa Anda memperkenalkan begitu banyak ikan air tawar di China?
Karena logam berat di sana, hanya ikan ini yang bisa hidup. Bukannya nasi orang tidak suka makan ikan air tawar, katanya tulang ikannya banyak. Apakah mereka tidak minum sup ikan? Bukan karena pencemaran air yang serius, mengetahui bahwa ikan tidak bisa makan sama sekali. Ada juga negara kepulauan, jadi tempat kecil berpenduduk ratusan juta. Mereka tampaknya berkembang dengan baik di sisi lain, tetapi mudah untuk menemukan bahwa sebagian besar makanan mereka diimpor dan diimpor jauh lebih mahal daripada makanan mereka sendiri. Apel yang sama, negara pulau mungkin memiliki lebih dari 100 yen, tetapi jika diimpor dari China, harganya ribuan yen. Apakah karena tarifnya yang begitu tinggi? Tentu tidak, tapi karena mereka tahu betul bahwa China lebih sehat. Sebagian besar makanan lokal pulau itu dibebaskan dari pemeriksaan. Pengecualian ini berbeda dari apa yang kami anggap sebagai pengecualian. Bukan karena mereka memiliki kredit karantina selama bertahun-tahun, dan kemudian mereka tidak memerlukan karantina selama beberapa tahun. Tetapi mereka sangat jelas bahwa meskipun di karantina, makanan mereka tidak memenuhi standar internasional. Seperti logam berat, umumnya lebih dari 2 kali lebih baik dari produk berkualitas, yang merupakan kelebihan yang serius. Namun, impor China merupakan produk unggulan. Apalagi London di Inggris Raya, Ruhr di Jerman, Del. Polusi di tempat-tempat ini belum sepenuhnya sembuh. Tentu saja, setidaknya langit di London sudah bisa melihat bintang-bintang, dan kabut yang menyebar menghilang. Namun, kandungan logam berat di tanah tersebut masih jauh melebihi standar. Anda mengatakan negara-negara ini, apakah mereka tidak ingin melakukan industri ulang? Benarkah peralatan pembuangan limbah mereka adalah yang terbaik? Tentu saja tidak. Hanya mereka yang telah memindahkan perusahaan yang sangat berpolusi ke negara berkembang. Misalnya, dalam beberapa tahun terakhir, ada banyak perusahaan seperti itu di Tiongkok, dan kapak politik lokal Huaxia masih sangat bahagia. Promosi investasi, ini adalah pencapaian politik. Selain itu juga dapat menggerakkan ekonomi lokal, sehingga masyarakat setempat dapat bekerja di pabrik dan mendapatkan upah, namun mereka mengabaikannya. Perlindungan lingkungan mereka tidak memenuhi standar. Jika Feng Yu mendapatkannya beberapa tahun yang lalu, pasti ada lebih banyak perusahaan pencemar, dan mereka akan menetap di China. Ketika Anda memikirkan perawatan ini, orang akan mendapatkan cukup uang untuk melarikan diri, meninggalkan kekacauan dan membiarkan tempat itu menanganinya. Huaxia telah membawa pergi perusahaan-perusahaan ini, jadi kemana perusahaan-perusahaan ini pindah? Negara-negara lain di Asia Tenggara, serta Afrika, Afrika Selatan, dan negara-negara terbelakang lainnya. Tempat-tempat itu sangat membutuhkan uang, dan pabrik-pabrik ini diperlukan untuk meningkatkan tingkat industri negara mereka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tetapi ini hanya dapat meningkatkan taraf hidup satu generasi. Ketika datang ke pemerintahan, generasi berikutnya bisa merepotkan. Maka kali ini, Feng Yu tidak hanya menyanggah kebohongan GR, tetapi juga mengutip bukti dari banyak perusahaan di negara tersebut yang mencemari lingkungan di negara lain. Mereka menerapkan 2 set standar, 1 set di negara beras dan 1 set di negara lain. Bahkan banyak perusahaan bahkan telah melampaui standar lokal. Feng Yu hanya ingin orang tahu bahwa pantatmu sendiri tidak terhapus bersih, jadi jangan tundukkan kepala orang lain. Jika Anda ingin mengatakan kerusakan lingkungan, apakah itu sebagian besar perusahaan di negara Anda? Konsumsi karbon per kapita negara adalah yang terbaik di dunia. Kapan Anda akan mengelola negara Anda sendiri dan peduli dengan negara lain? Jangan membodohi orang lain, tetapi Anda mencuri banyak uang. Jangan memperlakukan orang lain sebagai orang bodoh X. Selama waktu ini, ada acara besar lain di negara ini. Artinya, di banyak tempat muncul lagi keberatan atas pembangunan pabrik tersebut. Skalanya jauh lebih besar daripada pabrik daur ulang limbah elektronik Feng Yu. Kali ini, jutaan orang berpartisipasi dalam penyebabnya, yaitu bahan baku kimia untuk parasilen. Ini adalah bahan baku kimia yang banyak digunakan, yang dapat diekstraksi dari minyak bumi dan tar batu bara. Toksisitasnya sedikit lebih besar daripada etanol. Jika tubuh manusia normal menelan dalam jumlah tertentu, maka akan dibuang melalui kotoran tubuh, seperti urin dan pernapasan. Peringkat bahaya produk ini sama dengan eter di dunia.
Penyebab kejadian ini adalah perusahaan minyak China di Huaxia ingin berinvestasi dalam pembangunan bahan baku ini, karena merupakan bahan baku kimia yang sangat banyak digunakan, dan permintaan di masa depan akan semakin besar. Sebelumnya, negara kita dulu mengimpor dari luar negeri, dan itu menghabiskan banyak uang. Karena kami memiliki teknologi produksi, tentunya lebih hemat biaya produksi. Namun, saya tidak tahu siapa yang pernah mendengar bahwa ini sangat berbahaya bagi tubuh manusia, dan ada kebocoran, lalu semua tempat yang sebelumnya harus berinvestasi dan membangun pabrik dikelilingi oleh orang-orang untuk memprotesnya. Diklaim tidak boleh membangun pabrik di sini karena sangat beracun. Ini yang sengaja merusak konsep siapa pemenangnya. Negara-negara besar yang memproduksi paraksilene. Misalnya negara beras, Korea Selatan, Nanyang, dan sebagainya. Di negara-negara tersebut, mengapa mereka berani membangun pabrik di negaranya sendiri dan memproduksinya dalam jumlah besar? Jelas, ini bisa dikendalikan. Terus terang, banyak orang yang tertipu, terutama beberapa orang lokal dan orang-orang mendung. Mereka yakin akan teori bahaya semacam ini, dan mereka tidak kredibel. Dan siapa yang pertama mengatakan bahwa pesilen sangat beracun? Duta Besar Republik Tiongkok untuk Tiongkok, seorang manusia pisang. Jangan melihatnya dengan wajah Tionghoa, tetapi orang-orang di Tulang tidak pernah menganggap diri mereka sebagai orang Tionghoa, mereka mengira mereka adalah orang beras. Yang paling mereka harapkan adalah proses industrialisasi China telah diblokir, dan kemudian perlahan-lahan merosot menjadi negara agraris, dan semuanya dibatasi oleh mereka. Semua orang tahu bahwa nilai tambah industri jauh lebih tinggi daripada pertanian. Mereka hanya ingin konsep perlindungan lingkungan ini membatasi perkembangan industri China, dan membiarkan kekuatan industri kedua belah pihak menjauh. Betapa dahsyatnya kekuatan industri, bisa dilihat dari bekas Uni Soviet. Sekalipun ekonomi Uni Soviet runtuh, tidak ada yang berani memprovokasi, karena kekuatan industrinya yang kuat, sehingga mereka tidak dapat takut pada negara manapun, tidak takut pada perang apapun. Tidak ada yang mau bertarung, tetapi jika Anda menginginkan kedamaian, Anda harus memiliki kekuatan terlebih dahulu untuk diintimidasi oleh orang lain. Begitu industrialisasi China dihentikan, ia akan kembali menjadi pabrik di negara maju seperti negara terbelakang lainnya. Perusahaan pencemar itu akan kembali ke China lagi. Oleh karena itu, pengembangan dan peningkatan teknologi secara berkelanjutan dapat terus mengurangi polusi. Katakan saja mobil itu, konsumsi bahan bakar 100 km sebelumnya akan menjadi puluhan liter, tapi sekarang, berapa banyak yang telah ditingkatkan dan berapa banyak emisi yang telah dikurangi? Jika tidak berkembang, apakah mobil akan hilang? Pasti mobil dengan konsumsi bahan bakar tinggi merajalela dan polusinya akan semakin parah. Dalam istilah paling sederhana, pembangkit listrik paling awal di China adalah tenaga panas, lalu ada tenaga air, tenaga angin, dan tenaga nuklir dengan manfaat ekonomi dan perlindungan lingkungan terbaik. Sekarang negara tidak secara bertahap mematikan pembangkit listrik tenaga panas. Ganti dengan air, listrik, tenaga angin dan tenaga nuklir. Salah satunya adalah menghemat sumber daya dan yang lainnya lebih ramah lingkungan dan ekonomis. Juga dikatakan bahwa penghematan sumber daya sebenarnya adalah sebuah paradoks. Karena semakin kita berpikir untuk menabung, semakin banyak yang kita konsumsi. Misalnya, penelitian ilmiah menghabiskan banyak sumber daya, dan setelah meneliti penelitian yang sukses dan berubah menjadi promosi produk, itu akan menghabiskan lebih banyak sumber daya. Ambil mobil sebagai contoh. Meskipun emisinya lebih dari 10 kali lipat emisi saat ini, kepemilikan mobil hanya sebagian kecil dari emisi saat ini. Tetapi kehidupan orang-orang tidak dapat dipisahkan dari ini. Siapa yang ingin kembali ke era tanpa mobil? Setiap hari, saya mengendarai sepeda ke tempat kerja, atau apakah saya mengendarai gerobak atau kereta dorong? Meskipun konsumsi sumber daya saat ini lebih besar, pencemaran lingkungan sebenarnya jauh lebih kecil daripada awalnya. Konon cerobong-cerobong itu tidak lagi membawa kolom asap hitam tebal itu, dan limbah yang dibuang tidak lagi menyebabkan ikan dan udang di sungai mati. Pembangunan adalah cara mendasar untuk mengatasi polusi. Peningkatan teknologi yang berkelanjutan, pengurangan polusi yang berkelanjutan, dan pengelolaan yang berkelanjutan, lingkungan akan menjadi lebih baik dan lebih baik.
Seperti yang biasa orang katakan bahwa populasi dunia akan semakin banyak, tetapi ketika ekonomi berkembang sampai batas tertentu, terutama di banyak negara maju, populasinya negatif. Bahkan Huaxia, negara dengan populasi super, memiliki pertumbuhan populasi negatif sebelum kelahiran kembali Feng Yu. Negara itu bahkan menyusun kebijakan anak kedua yang terbuka untuk merangsang pertumbuhan populasi. Konsumsi energinya besar, tetapi kemajuan teknologi yang merangsang akan terus menemukan semua jenis energi baru yang bersih. Selama Anda merencanakan dengan hati-hati, Anda dapat memulai jalur pembangunan berkelanjutan. Pengalaman Feng Yu sebelumnya menunjukkan bahwa China akan menjadi lebih baik dan lebih baik, semakin banyak perusahaan yang menghasilkan polusi berat akan dipindahkan dari China, dan lingkungan akan terus diperbaiki. Dan dia tidak mendengar tentang polusi paraksilene di kehidupan sebelumnya, ini hanyalah rumor. Orang miskin yang tidak tahu kebenarannya, yang tidak tahu apa itu silen, percaya saja bahwa ini beracun. Saya bahkan harus mengubah definisi istilah pada 1000 derajat, berpikir bahwa hal di atas tidak benar. Singkatnya, mereka digunakan, dan kemudian mereka tidak tahu. Padahal, masalah yang paling mendasar adalah China belum cukup berkembang, dan tingkat pendidikannya belum cukup tinggi. Banyak orang memiliki resolusi rendah dan mudah tertipu. Feng Yu meraih telepon dan menelepon Zhang Ruiqiang. Lao Zhang, saya mendengar bahwa pekerjaan silen baru-baru ini telah membuat banyak keributan. Zhang Ruiqiang menghela nafas, hei, bukan. Anda mengatakan bahwa ada begitu banyak orang yang melakukan eksperimen di Universitas Huaqing, dan bahkan siswa dan guru secara sukarela menggunakan data eksperimen mereka sendiri. Orang-orang itu tidak percaya, mereka mau percaya itu. Rumor. Lao Zhang, kamu benar, mereka bersedia mempercayai rumor itu. Jadi saat ini, kamu membutuhkan seseorang yang dapat mempercayai mereka untuk berdiri dan membiarkan mereka percaya pada negara. Saya tahu bahwa paraksilene ini sangat penting untuk pembangunan negara. Ini adalah bahan mentah dengan permintaan besar di masa depan dan tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Jadi hal ini, Taihua Holding Group kami dapat membantu. Jika hal di atas setuju, pabrik ini, Taihua Holding Group kami dapat mengambil bagian. Dengan kredibilitas Taihua Holding Group kami dalam perlindungan lingkungan, kami harus dapat membuat orang percaya bahwa produk kami ini tidak akan mencemari lingkungan. Zhang Rui perkasa, Feng Yu, apakah Anda bersedia berinvestasi? Bagus, bagus. Saya akan melaporkan kepada Anda di atas, besok, tidak, saya akan memberi Anda jawaban malam ini. Anda telah banyak membantu. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.